Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Newsline. Pemirsa, pasca terungkapnya aksi kekerasan dan penelantaran terhadap anak oleh oknum pengasuh daycare Little Aresya, warga sekitar lokasi pun mengungkapkan selama beroperasi, pihak pengelola dikenal tertutup dan jarang berkomunikasi terhadap lingkungan sekitar. Para warga sekitar pun sesekali datang melihat lokasi daycare ini lantaran penasaran. Sejumlah warga menuturkan bahwa pihak pengelola penitipan anak dikenal tertutup dan tidak pernah berkomunikasi dengan lingkungan. Warga menyebut penitipan anak Little Aresya di Sorosutan, Umbul Harjo, Kota Yogyakarta ini telah beroperasi sekitar 1 tahun. Setelah beberapa tahun sebelumnya memiliki lokasi lainnya yang berada tidak jauh dari lokasi kedua. Dalam promosinya, pihak daycare menawarkan layanan pengasuhan harian dengan fasilitas pendidikan karakter dan lingkungan yang diklaim nyaman bagi balita. Selain itu, mereka juga kerap mengirimkan video kegiatan anak yang positif kepada orang tua. Hal ini pun membuat para orang tua tidak mencurigai kejanggalan yang ada di dalam daycare. Kalau itu ternyata nangisnya mungkin entah lapar atau ngantuk atau dia persnya pengen diganti. Kalau rame itu pas nyebut. Kalau ngantar kan gantian ya. Bertahap biasanya. Kaget ya. Kan kita maksudnya nggak nyangka sampai kayak gitu ya. Kan mereka maksudnya kalau nyambut anak juga ramah gitu kan. Kaget sih. Ya semoga mendapat keadilan yang pantas ya, maksudnya kan kasihan ya orang tua yang anaknya ngelihat harus seperti itu gitu loh. Bagi orang tua juga cukup prihatin ya dengan keadaan seperti ini. Bisa penasaran aja, sering ingin tahu. Tahu info kasus ini dari mana sih Pak? Dari sosmed. Kalau saya melihat ini apa namanya dari latar belakang para pendidiknya kan orang-orang yang kayaknya orang-orang yang religius gitu ya, tapi hati nuraninya kok kayak binatang. Jadi saya prihatin sekali. Saya orang tua pun tahu biasa saya bisa menangis ya. Saya tahunya dari Facebook, cuman kepengen tahu apa benar. Oh alah benar adanya tempatnya. Dari gambarnya kayaknya apa namanya bagus, tapi ternyata kelakuannya ya astagfirullahaladzim. Tanggapannya Bu dengan kasus ini Bu? Ya semoga ini dikasuskan hukum yang seadil-adilnya lah, sesuai yang mereka lakukan sama anak-anak di dalam selama mereka ngajari lah ya, itu aja. Para orang tua yang menitipkan anaknya dan mempercayakan pengasuhan kepada daycare Little Aresya mengaku kecewa usai terungkapnya kasus kekerasan dan penelantaran terhadap anak yang dilakukan oknum pengasuh daycare. Selama ini para orang tua tidak menaruh curiga terhadap pengasuhan yang dilakukan pihak daycare, meskipun dalam beberapa waktu belakangan menemukan adanya kejanggalan terhadap kondisi psikis anak. Kalau sore itu kan dijemput mbahnya, nah itu ada lebam di kaki. Nah mbahnya itu nggak bilang apa-apa, enggak sayang nggak sekolah, Nggak apa-apa. nggak bilang apa-apa. Terus ayah. istri saya bilang ini kayaknya jatuh deh. Oh ya sudah, saya juga nggak tanya pihak sekolah, soalnya memang mungkin saya pikir jatuh biasa. Tapi ada trauma ya Mas anaknya? Biasanya kalau pagi Pak, kalau pagi gitu kalau mau sekolah mesti ya gini ya ini nangis Gitu ya? tapi kalau udah sampai cep gitu. Tidak doang anak saya dari bayi di sana dari 3 bulan dititipkan sampai sekarang usia 2,5 tahun itu kita percayakan di sana. Ternyata di video itu saya lihat anak-anak kecil itu hanya pakai pempos, bajunya telanjang dan diikat pakai kain. Itu benar-benar nggak tega ketika lihat anak kita diperlakukan seperti itu, nggak manusiawi lah, telanjang dan anak saya termasuk yang sebulan sekali itu sakit batuk dan pilek dan kemarin divonis pneumonia. Kebetulan baru setelah ada kasus ini yang kena pneumonia hanya nggak anak saya, tapi banyak beberapa anak juga pneumonia. Jadi setelah selesai sembuh nanti kita sekolahkan lagi di sana, tempat lagi seminggu batuk pilek lagi. Jadi itu sudah berulang. Anak kami kebetulan sudah 3 tahun dari usia 2 bulan, 3 tahun lebih 3 bulan sekarang dari usia 2 bulan sudah kami titipkan sana. Tadi kan sempat cerita ada luka juga yang tadi disampaikan ke. Ada beberapa sih dari proses kami selama lebih 3 tahun memang ada beberapa berkaitan dengan luka-luka itu ada memang dengan teman-teman yang tadi juga disampaikan juga ada beberapa kejadian-kejadian yang tentunya
kami selaku orang tua tidak mengharapkan itu seperti itu. Kalau alasan dari sana apa Mas? Kalau alasannya bervariatif ya, saya tidak bisa menjawab satu, intinya alasannya bervariatif. Ya tentunya jelas kami bersyukur untuk hal ini bisa istilahnya dibongkar seperti ini, dalam artian anak kami tertolong seperti itu saja. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengungkap adanya dugaan unsur perencanaan dalam kasus kekerasan yang menimpa lebih dari 50 anak di Daycare Little Aresya, Yogyakarta. KPAI pun menilai daycare abai dalam melindungi anak-anak yang berada pada masa usia emas. KPAI pun meminta penerapan pasal 59 huruf A Undang-Undang Perlindungan Anak agar proses hukum berjalan cepat dan para korban segera mendapatkan bantuan psikososial. Melakukan pengawasan mendapatkan beberapa temuan, termasuk diantaranya karena daycare ini belum berizin, kemudian yang kedua memang semacam ada SOP ya, SOP bersama ataupun juga aturan di dalam lembaga tersebut, di mana jika anak-anak ini menangis dan lain sebagainya maka ada tindakan tertentu, kemudian juga orang tua tidak boleh terlalu masuk ke dalam dan lain sebagainya. Maka kami melihat memang ada unsur ya, pertama adalah unsur kekerasan fisik dan psikis, di mana ini melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian yang kedua juga ada unsur perencanaan begitu, dan yang ketiga memang ada unsur keberlanjutan. Sehingga dalam hal ini juga kami melihat memang sebuah lembaga pendidikan abai, tidak melindungi anak dari kekerasan fisik yang terjadi, sehingga banyak anak menjadi korban. Dan jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.